Halo, kita mulai kuliah. Pada pertemuan keempat, kita akan pelajari sedikit tentang ya turunan ya atau integral dan luas ya. Jadi turunan dan luas ya. Di fungsi f disebut juga arti turunan atau f pada i apabila fungsi aksen ya dari fungsi sama dengan fungsi x untuk setiap x elemen i ya. Jadi sebagai contoh misalnya x pangkat 4 tambah 1 adalah anti turunan dari fungsi x 4 x pangkat 3 pada bilang real ya. Secara umum keluarga fungsi x pangkat 4 ya, pangkat 4 amal c merupakan anti turunan dari fungsi R ya. Jadi koefisien 4 x per 3 sama dengan x untuk setiap x elemen R. Jadi keluarga fungsi anti turunan disebut juga integral tak tentu ya dari fungsi x dan dilambangkan dengan integral fungsi x. Jadi ya keluarga anti turunan atau turunan fungsi x adalah integral ya. Jadi disebut juga integral 4x pangkat 3 sama dengan 4 tambah c. Jadi adalah turunan turunan ya. Saya grafik keluarga fungsi anti turunan f adalah keluarga dari fungsi anggota merupakan pergeseran dari atas atau ke bawah dan anggotanya. Ya, semua anggota keluarga fungsi tersebut punya turunan yang sama yaitu fungsi x ya. Jadi anti turunan sama aja dengan apa? Sama aja dengan integral ya. Integral. Ini konsep apa? Kita sedikit mengantar tentang apa? Sigma ya. Sigma seperti ini. Kalau ada sigma ya, dari I sampai N ke A maka itu bisa dipisah ya. Nah, ini juga sigma A tambah B maka bisa ditulis sigma A dan sigma B ya, tambahkan. Jadi berapa detik khusus dengan indeks jalan sampai dengan N. Di antaranya ini. Nah, lihat ini adalah satu sigma ya. I 1, 2, dan seterusnya. Kelas nilainya adalah N tambah 1/2. Sama aja rumus ini. Kemudian kalau kuadrat, rumusnya adalah N tambah 1, aduh N tambah 1/6 ya. Ini sama dengan itu nilainya ya. Ya, kalau kita sigma I pangkat 3 sama aja dengan 1 ya, jumlah semua ya. Semua sama dengan N kuadrat, N tambah 1, N/4. Jadi deret pertama merupakan deret anti aritmetik N bilangan dengan suku pertama 1 dan beda 1 ya. Buktikan rumus deret dia adalah parsel. Jadi ini adalah ya kita bisa katakan misalnya kalau N-nya 2 berarti jumlah 3, berarti 2 sama berapa? 2 tambah 2 tambah 3, 6 bagi 2 ada 3, jumlah 3 contohnya. Ini adalah deret. Ya nanti kita gunakan dalam penghitungan integral metode Riemann. Luas daerah dan jumlah Riemann. Jadi luas daerah itu ya kita asumsikan dengan rumus Riemann ya. Misalkan kita ingin menghitung luas daerah di bawah kupa ya. Kupa itu ya E sama dengan X sama dengan X kuadrat ya, di mana 0 kecil dari X kecil dari 1 misalkan ya. Pertama bagilah selang dibagi perkecil dulu 0 sampai 1 ya. N selang bagian yang sama panjangnya. Lalu luas daerah disebut L ya, luas. Kita ampiri dengan jumlah luas persegi panjang di bawah kupa. Jadi dengan pendekatan persegi panjang ya, maka luasnya adalah 1/n, 1/n ya, 1/n bagi 0 kuadrat, 1/n kuadrat ya. Ya, 2/n kuadrat. Jadi luasnya adalah
1 ya, 2 ya, sama dengan L sama dengan ya limit dari itu ya. Berarti bahwa deret di ruas kanan itu ya dapat ditulis ulangan jadi seper n pangkat 3 1 ya, tambah kodrat dan seterusnya ya, yang jumlahnya adalah ini. Jadi kalau kita peroleh lampiran dari luas sama dengan n ya n min 1 n 2 n min 1 bagi n pangkat 3 sama dengan n. Jadi luas dari sisi kita amati bahwa luas ke n sama dengan sepertiga bila n sama tak hingga. Jadi luas daerah yang sedang kita cari adalah sepertiga. Ya. Jadi jumlah riemann misalkan AB ya, R kontinu kecuali di sejumlah terhingga titik bagi selang AB atas N, selang bagian tak perlu sama panjang. Sebutkan titik-titik bagian A ya, misalnya kecil dari X1 dan seterusnya kecil dari B ya. Himpunan titik-titik ini disebut sebagai partisi dari AB. Untuk setiap I ya, I1 sampai N tulislah I ya, sampai I berselang bagian ini kita cuma menghitung ya, menghitung Jadi tiap selang bagian pilihlah sebagai titik ya, T X ya dari X I ya, kemudian ke X 21 bentuk 89 riemann. Jadi bentuk riemannnya adalah sigma enggak apa sama-sama aja dengan sigma apa jumlah tinggi ya, tinggi dikali dengan lebar. Jadi tinggi lebar dijumlahkan ya. Dengan indeks I berjalan dari I 1 hingga tak hingga ya, maka bentuk ini dikenal dengan sebagai jumlah riemann ya. Untuk F terhadap partisi P A, A0, I ya sampainya dari B dan titik-titik yang ada pada kurva ya di latihan. Jadi prinsipnya adalah untuk riemann itu adalah apa jumlah apa dibagi dalam bentuk jumlah kemudian dikalikan dengan deltanya ya, deltanya maka itu adalah sigmanya itu kita sebut luasnya ya, luas riemann ya. Mengintegralkan suatu fungsi turunan ya, fungsi X, berarti adalah mencari integral atau turunan atau anti turunan dari fungsi X ya. Bentuk umum integral dari fungsi X adalah sama dengan integral fungsi X dx sama dengan X tambah K, di mana K adalah sembarang konstanta yang nilainya tidak tentu ya. Jadi tidak tentu. Ya, integral tak tentu apa? Untuk fungsi asal sama dengan fungsi ya X kodrat tambah 5, maka fungsi turunannya adalah dx per dx sama dengan 2x ya. Jika proses dibalik, maka integral fx ya x sama dengan k atau x kodrat sama dengan k. Jadi di sini adalah konstanta ya, konstanta. Konstanta ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa fungsinya umum ya, umum, belum ada kasus tertentu ya. Jadi formula pangkat misalkan integral x pangkat n plus 1 ya per n plus 1 tambah k, kaidah formula logaritmis ya. Jadi seper x sama dengan log x. Jadi kaidah 2 pertama adalah itu ya, yang integral yang tertentu ya. Integral x pangkat n sama dengan n xn plus 1 n tambah 1 bagi n tambah 1 ya. Integral seper x sama dengan log x ya. Kemudian kaidah integral tertentu ketiga apa? Ini adalah integral e pangkat x sama dengan e pangkat tambah k, e pangkat u ya, maka sama dengan e pangkat u tambah k ya, u terfungsi x.
Kaidah 4, formula penjumlahan. Jadi kalau penjumlahannya adalah sama dengan jumlah masing-masing ya, dijumlahkan ya. Kaidah integral tak tentu, kaidah apa ya, kaidah ya, 5 ya adalah n fungsi x dx sama aja dengan n-nya dikeluarkan, n ada konstanta ya, keluarkan integral fungsi x ya, dx. 6, formula substitusi. Jadi kalau ada du per dx ya, fungsi u maka dx, maka kita bisa buat nilainya adalah fungsi u ya, du sama dengan fu tambah k. Jadi dimisalkan u kalau dalam prakteknya. Keenam adalah formula substitusi ya. Kita lanjut. Integral tertentu adalah integral dari satu fungsi ya, satu fungsi ya, yang nilainya variabel bebasnya memiliki batas-batas tertentu. Jadi integral tertentu ya apa nilainya ada kepastian ya, ada batasnya sehingga bisa dihitung luasnya ya. Integral tertentu digunakan untuk menghitung luas areal yang terletak di antara kurva Y sama dengan fungsi X dan sumbu horizontal ya. Satu bentangan wilayah yang dibatasi oleh X A dan X B. Jadi luasnya adalah sama dengan luas ya. Integral B fungsi X dx ya. Jadi sama dengan X AB ya. Jadi sama dengan fungsi B dikurang fungsi A. Ya, ini contoh kita menghitung luas AB ya. Jadi nilai atau harga masing-masing titik yang dibatasi sub bentangan adalah X0A ya, X1 A tambah delta X, kemudian terus-terusnya, maka delta Xn sama dengan B ya. Jadi NXB. Jadi itulah apa namanya, untuk menghitung luas tertentu ya. Kadang-kadang integrasi tertentu ya itu adalah integral A sampai B fungsi X dx maka adalah sama aja dengan ini ya. Fungsi A dikurang fungsi B. Fungsi B dikurang fungsi A. Integral 0A ya sama dengan 0 ya. 0. Integral AB fungsi X dx sama dengan min BA. Dibalik ya. Negatif A sama dengan min ya. Ini kaidah yang perlu di ya. Kemudian kaidah integrasi tertentu K sama dengan fungsi X dx ya. Ya dikeluarkan K-nya, kemudian kalau integralnya adalah dijumlahkan ya kita jumlahkan masing-masing. Kalau integralnya ya AC fungsi X dx kemudian CA ya fungsi X maka sama aja dengan apa? Sama aja dengan ya AB sama dengan AB ya. Jadi AB ya. Di AB tidak ada negatifnya, tidak ada negatif. Latihan ya, latihan. Ya kita coba bisa mengintegralkan integral 1 sampai 2 kurang 2x tambah 3 dx ya. Jadi integralkan. Kemudian integral double ya, artinya kalau double ini apa? Integralnya adalah yang di dalam dulu ya, baru yang di luar ya. Kemudian ya yang berikutnya adalah integral double juga. Ya, artinya yang di dalam dulu diselesaikan, baru diselesaikan yang di luar ya. Oke, ya inilah integral ya. Dia ada integral itu integral tak tentu dan ada integral tentu. Integral tak tentu adalah integral yang apa namanya mempunyai konstanta ya. Artinya nilai tidak ada kepastian ya.
Sedangkan integral tentu itulah integral sebenarnya aplikasinya adalah untuk luas ya. Jadi dalam menghitung luas ya. Oke, demikian cukup pada pertemuan kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.